Ah, saya harus bicara memang maksudnya yang memang terjadi ya gitu. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal mungkin selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini. Saya berangkat pamitan sidang. Ayo lo. Saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Ya, disuruh itu kalau dipakai, kalau tidak boleh apa. Ya, tapi kalau Anda dipersilakan kan Anda yang boleh dipakai. Ketika tidak puas ya kosongkan. Ya, ada yang silakan. Ahli, saya kan setiap hari berkegiatan sebagai seseorang yang ada di dunia podcast sebelum kita syuting, biasanya kita ada director yang akan mengarahkan produser, misalkan segmen satu kapal studi saat naiknya adegannya begini dan begitu. Berarti secara sadar saya melakukan adegan itu yang kemudian menjadi sebuah rekaman ataupun tayangan yang disaksikan dan disajikan langsung, bisa sifatnya taping, bisa sifatnya live. Tapi ada suatu momen, misalkan ilustrasi contoh sesuatu saya di jalan tiba-tiba tanpa saya sadari misalkan ada hal kecelakaan atau apa, kemudian dengan respon sendiri saya membantu orang itu tanpa sadar saya diliput oleh seseorang. Ya seperti adegannya misalkan saya membantu, saya membawa, saya atau apapun tanpa sadar akhirnya jadi peliputan seperti itu. Kalau pertimbangan menurut Bapak itu dari satu yang sudah saya lakukan bahwa saya tidak tahu bahwa ada seseorang yang merekam itu ataupun apa itu bentuknya, itu apakah sebagai bentuk saya lakukan itu adalah salah untuk masalah ya, saya ke materi medianya ya, materi medianya. Jadi kalau seseorang tadi sudah dikatakan diliput oleh media, diliput di lapangan, tadi banyak teman-teman wartawan meliput ke sini gitu. Apakah semuanya akan jadi tayangan gitu? Apakah semuanya akan jadi berita? Belum tentu. Karena anak-anak ini yang di lapangan akan kasih ke redaktur. Redaktur akan kasih ke penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya akan kontrol, akan lihat. Ini tayangan ini cocok apa tidak? Layak siar apa tidak? Ada yang dilanggar atau tidak? Kalau tidak menurut pendapat subjektif pada saat itu, ya, maka dia kayak, oh ternyata besoknya ada yang protes tayangan itu, ada yang protes tayangan itu. Bagaimana mekanisme protesnya? Nah ini tadi saya jelaskan ada dua. Tayangan itu masuk karya jurnalistik atau non jurnalistik. Kalau masuk karya jurnalistik maka digunakan prosedur undang-undang pers. Kenapa menggunakan undang-undang pers? Ya, tadi saya sudah jelaskan pada saat Pak Laksa bertanya, kenapa kok pers begitu diberikan undang-undang? Nah, pada saat awal reformasi, setelah 32 tahun pers itu tertekan, nah, kemudian pers diberikan kemerdekaan bersamaan dengan reformasi, tetapi tetap dengan tiga syarat. Tetap dengan tiga syarat. Demokratis, artinya harus berimbang, berkeadilan, tetapi juga menegakkan supremasi hukum. Kalau melanggar hukum tidak boleh dibela orang yang melanggar hukum. Nah, jadi kalau tadi sudah terdakwa menanyakan apakah boleh ya, diliput, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu yang diliput adalah pers, maka yang bertanggung jawab adalah redaksi. Ada nggak yang diliput bukan pers? Ada. Nah ini ada peristiwa seorang dokter tiba-tiba kena gangguan jiwa di Surabaya. Dia keluar rumah tanpa selai benang pun, tanpa selang benang. Ada orang yang mengambil gambar itu, lalu dia siarkan, dia tayangkan bukan di pers. Kalau di pers, persnya jelas juga melanggar ya. Tetapi dia tayangkan di media sosial.
Kemudian pers mengutip, tetapi ketika pers mengutip sudah ditutup alat vitalnya. Karena pers ada kewajiban melakukan sensor. Nah, orang yang meliput pertama ini dia ditangkap undang-undang pornografi dan dicontohkan dengan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Jadi distribusi pornografi itu diatur oleh 2 undang-undang ya sekarang. Ada undang-undang ITE pasal 27 ayat 1, ada pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi. Sama-sama sifatnya mendistribusikan. Cuma yang satu di undang-undang pornografi itu ancamannya ada minimal 6 bulan sampai 12 tahun. Kalau di undang-undang ITE itu hanya 6 tahun maksimal. Nah, ini juga sering jadi perdebatan. Mana yang mau digunakan kalau ada distribusi pornografi? Saya kira itu ya. Kemudian belum selesai kami. Terima kasih Bapak. Iya, pencerahannya. Kami mencoba mencoba barangkali ini menjadi sebuah momen artinya untuk menjadikan terang benderangnya persoalan. Ya. Kalau tidak ada lagi, kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan boleh meninggalkan ruang sidang. terima kasih. Terima kasih sama-sama. Jadi posisi oke Bang Vicky, Bang Ramdan mungkin bisa dijelaskan hari ini persidangan menghadirkan saksi ahli seperti apa sih? Aduh, gue ngupload dulu ini. Kalau itu gue tanya Update Bang, lanjut. apa tadi? Ya, udah. agenda sidangnya Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman media. Seperti tadi ahli pers bilang, media yang tidak punya perusahaan media saya nggak tanggung jawab. Yang tidak berizin. Yang tidak berizin. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir sidang dan menghadirkan satu ahli ya, saksi ahli untuk kita dengar dan kita memintai pendapatnya. Dalam keterangan tersebut, ya alhamdulillah saya merasa lega dengan teman-teman kuasa hukum, termasuk dengan klien saya merasa lega. Kenapa? Karena memang ternyata dari ahli mengatakan setiap konten yang tayang pada televisi yang memang itu merupakan bentuk produk jurnalistik yang kita tahu yang dijadikan alat bukti dan dijadikan tuduhan Vicky melakukan tindak pidana itu adalah produk jurnalistik dan itu bukan tanggung jawab secara keseluruhan tanggung jawab daripada narasumber atau reporter tersebut. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab daripada yang memang stasiun TV dari produk tersebut. Dalam hal ini pihak dia terhadap laporannya kita ini ada salah alamat sudah jelas kalau kita merujuk pada undang-undang pers bahwa Vicky Prasetyo tidak punya tanggung jawab terhadap tayangan yang sudah tayang. Kalaupun seorang Angel merasa keberatan ada berita dan merasa dia difitnah dan sebagainya, maka itu menjadi tanggung jawab atau pelaporan secara formal meminta untuk hak jawab, kemudian minta diturunkan berita dan sebagainya melalui proses jurnalistik, bukan melalui proses hukum formil yang boleh dikatakan tindak pidana hari ini. Mendengar kesaksian tersebut, insya Allah kami yakin bahwa klien kami clear. Ya, undang-undang IT itu sudah terbantahkan. Dan yang dijadikan alat bukti bukan YouTube, bukan apapun yang memang bukan merupakan produk jurnalistik. Dan ini jelas-jelas kami lega ya menjawab keraguan-keraguan kami. Undang-undang IT yang dituduhkan kepada pihak kita yang tadinya mendistribusikan, membuat, mentransmisikan secara gamblang terjawab sudah. Tinggal kita menunggu bagaimana pemeriksaan Vicky sebagai terdakwa di minggu depan dan hakul yakin insya Allah perjuangan ini akan berakhir sempurna. Apapun nanti keputusan hakim merupakan keputusan yang mutlak kita jalani atau kita melihat sisi-sisi keadilannya seperti apa ke depan.
Bang Fikri sendiri gimana Bang? Ada kelegahan? Tadi kan udah nanya langsung secara ahli juga. Nah, gimana nih Bang? Ya, ada ilmu sih ya, baru dan wawasan khususnya untuk kita semuanya gitu loh, bahwa kadang-kadang contoh lah kayak seperti ini nih, saya sedang diwawancarai misalkan mengenai seseorang. Nah, di saat ya produk jurnalis seperti media TV ataupun media turunan digital lainnya yang memang platformnya memang itu official dari televisi itu sendiri, itu sebenarnya kalau ada permasalahan atau bentuknya apapun, itu yang bertanggung jawab secara penayangan itu adalah memang media TV-nya gitu loh. Nah, makanya tadi kuasa hukum udah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat jelas sekali bahwa ada dua sih gitu loh, ada produk jurnalis dan ada media sosial. Nah, saat ini kan yang dikedepankan dalam dakwaan itu dua tayangan infotainment. Nah, dua tayangan infotainment ini saya tidak memiliki kekuasaan untuk misalkan mengedit, membuat narasi, ataupun sampai menyajikan dalam sebuah bentuk tayangan. Nah, itu adalah bentuk produksi yang dilakukan media TV. Nah, jadi tadi ada ilmu terbaru untuk kita adalah bahwa kita harus tahu ranah-ranahnya dulu gitu sebelum kita memang melakukan upaya-upaya hukum ataupun mewakilkan hak kita untuk membuat laporan atau lain-lain gitu. Karena dengan seperti ini tadi seperti yang dibilang gitu loh. Jadi ya even saya sebagai pelapor saya akan menjadi salah alamat buat seseorang gitu loh. Itu sih seperti tadi sih ada ilmu barulah dan wawasan untuk kita semua khususnya di luar dari perkara yang saya jalani. Ya insya Allah lah siap karena kan udah memang rangkaian persidangan gitu dan saya siap sih. Itu kalau keinginan sih tadi pengen sama kuasa hukum. Tadi saya bilang di tengah-tengah persidangan bisa nggak ya dikonformin? Karena saya memang seneng gitu kalau langsung ya berdua kita ada gitu. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk kalau apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan, nah itu benar-benar dia bisa menyaksikan dan mendengarkan gitu. Kan kalau persidangan ini ya udahlah hukum udah tertera dalam bentuk pelanggaran ataupun pasal-pasalnya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bukan buat saya tapi buat dia juga dan semuanya. Ya. Oke Bang Fikri, satu lagi kalinya yang Kenapa? berumah tangga, bener gak sih Bang? Benar nggak sih Bang? Katanya lagi renggang atau kemungkinan lagi jauh-jauh. Istri saya habis ketemu sama kuasa hukum saya mau Anda di rumah kan kemarin juga bareng. Jadi sekali lagi saya harus bicara memang maksudnya yang memang terjadi ya gitu. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal mungkin selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini. Saya berangkat pamitan sidang. Ayo loh. Saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Nih, ya dari mulai saya bilang ini mohon doa ya. Assalamualaikum untuk jalan persidangan ya. Waalaikumsalam mohon doanya. Iya, ini sidang saya gitu. Assalamualaikum aku juga jalan ke rumah sakit yang nganterin mamanya ke rumah sakit. Kayak bisa ada komunikasi baik gitu loh. Itu hari ini Bang Fikri? Tidak ada hal yang apa kayak asumsinya pergi atau kabur atau apa gitu loh semua gitu loh. Bang Toyib. Iya, jadi Ya itu hari ini bener lah WhatsApp-nya. apa? Itu hari ini WhatsApp-nya. Kan ini persidangan kan kalau misalkan kita ini kan WhatsApp ini kan bisa tahu ini ada today-nya ada semuanya kan ngirimnya jam berapa itu kan today. Iya. Yesterday. Kalau today berarti kan hari ini ya. Oh, ada logo-logonya lagi ya. Ya wajar lah orang ngasih tanda cinta suami istri kok. Iya saya tanda cinta. Biasa. Foto-fotonya mana? Ya kadang-kadang kalau istri itu yang ngambek-ngambek dikit mah ya wajar aja gitu. Berarti kemarin apa sih Bang penyebab Tapi- awalnya jadi ada dia- berita yang nggak enak kayak gitu? Heeh. Ya nggak ada, cuma kadang-kadang kan gini, wanita itu kan mengedepankan perasaan ketimbang logika. Kadang-kadang dia merangkum pemikiran ya dengan versinya sendiri gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu. Namanya suami kan sebagai gladiator mencari nafkah, ya kan. Istri menunggu di rumah. Nah cuma kan kadang-kadang ya kalau saking seringnya menunggu di rumah, kadang-kadang ada titik kejenuhan juga. Akhirnya ya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran apa gitu. Sampai saat ini nggak ada sesuatu. Dan Biki udah merancang buat liburan besok ke Bali. Iya. Oh iya. Minggu depan. Minggu depan. Tapi permasalahan- kalau aku ke Bali terus ya dalam waktu dekat ini aku juga tadi udah bilang kan hari Minggu kan dari semua itu Senin sampai Sabtu ya full banget memang jadwal syuting, bukan berarti mertua nggak dipentingkan, cuma sampai saat ini kan memang ya aku alhamdulillah lah dari segi finansial juga bantu support. Ayolah namanya mertua ibu sendiri. Nah hari Minggu ini aku ketemu ke rumah mertua aku gitu loh. Enggak terserah istri aku
apakah masih mau merawat mamah terus di sini atau mamah yang kita bawa pulang ke rumah atau apa, kan juga gampang diskusi gitu loh. Karena kalau udah makin begini nih, ada aja yang dihubungkan, yang model lah padahal cuma syuting doang, ada yang teman main sehari-hari juga jadilah bahan bualan-bualan lah ini itu gitu. Kasihan kalau bola liar itu jatuh ke wanita-wanita yang belum tentu itu benar, malah jadi fitnah. Bang, Bola tapi liar. bisa dikatakan Tuh kan baru saya omongin. Saya omongin tadi gitu. Ya gimana mungkin Bang ininya Nggak ada yang memandang. Bagaimana memandang? Coba menurut Kalina bagaimana Rosidi? saya nggak ngobrol banyak sama Kalina soal internal karena saya sendiri nggak punya kewenangan kan untuk bahas masalah internal itu. Tapi memang berita itu beredarnya sering banget, bahkan sampai ada beberapa wartawan juga tanya ini nasib Kalina sama Vicky gimana. Saya bilang saya nggak akan jawab karena itu bukan kewenangan saya dan saya nggak tahu banyak tentang hal itu. Tapi emang ribet jadi temannya dia ribet. Jadi dia kawin se-Indonesia ribut, dia masalah atau ada gosip-gosip se-Indonesia ribut. Mendingan lu ikut gue jadi Bang Toib. Tapi Bang Vicky bisa dikatakan ini kan meski kalian dijelaskan rumah tangganya baik-baik aja, tapi kan netizen sendiri kan nuding bakalan cerai nih gitu kan. Ya, apa? Kita itu kan milik masyarakat. Kita nggak bisa juga nih mempengaruhi pemikiran penonton kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu gunanya demokrasi di dalam hidup. Nggak apa-apa mereka mau berpikir ini baik-baik aja, mau berpikir ini seteru, tapi minimal mereka udah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita. Gitu. Bang Vicky, ada juga nikah settingan ada berdasarkan ada juga yang bilang gitu kan lu nikah settingan. Gimana? Tapi kalau sama Ayu sendiri hubungannya apa? Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.